حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada hari ini sampai saat ini kita masih diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan, dan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di bulan Ramadan seperti ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu menjadi hamba Allah yang senantiasa bisa mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, sembari kita menunggu berbuka puasa pada hari ini, mari kita lanjutkan pembacaan hadis kita di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan sekarang kita memasuki hadis yang ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Suatu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amali yudakhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku sebuah amalan, suatu amal yudkhiluni al-jannah, yang dimana amalan itu bisa memasukkan aku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama itu, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, wa yuba'iduni 'anil nar. Dan kemudian berikanlah dan beritahulah kepadaku, kata Mu'adz bin Jabal, amalan yang menjauhkan diriku dari api neraka. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala laqad sa'alta an 'azimin. Rasulullah SAW pertama memuji pertanyaan dari sahabat Mu'adz bin Jabal ini. Rasulullah sampaikan, laqad sa'alta an 'aziman. Sungguh, kata Rasulullah SAW,
pertanyaan yang engkau tanyakan ini, wahai Mu'adz, suatu pertanyaan yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Setiap seorang mukmin, setiap kita seorang muslim, pasti apa yang kita inginkan kelak di akhirat adalah kita dimasukkan ke surganya Allah dan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Maka inilah yang ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menjawab pertanyaan dari sahabat Mu'adz ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Mu'adz, "Laqad sa'alta 'an 'aziman." Sungguh pertanyaanmu ini adalah pertanyaan yang sangat besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, wa innahu la yasirun. Sesungguhnya pertanyaanmu ini, kalau kamu ingin masuk surga dan dijauhkan dari siksa api neraka, innahu la yasirun, sesungguhnya itu perkara yang mudah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang mudah didapatkan dan mudah kita untuk melakukan suatu amal kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita ingin dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, itu mudah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mudah bagi siapa? Ala man yassarahu Allah taala. Mudah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dan menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal tentang amalan-amalan yang perlu kita laksanakan dan kita amalkan di dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Itu yang pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini sehingga kita mendapatkan surganya Allah di akhirat kelak dan kita dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Di dalam ayat Allah sampaikan, tidak ada satupun dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali satu dosa yang dimana dosa itu dibawa mati oleh seorang hamba tersebut. Maka ini sangat penting para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan surganya Allah dan untuk menjauhkan kita dari siksa api neraka. Yang pertama adalah ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an, yakni menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la tusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah, tidak ada Tuhan yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Inilah amalan yang pertama. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tegas menyampaikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala macam dosa apapun. Liman yasha, bagi hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah amalan yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah. Wa tuqimus shalah. Untuk mendapatkan surganya Allah, untuk menjauhkan seorang hamba dari siksa api neraka, wa tuqimus shalah adalah mendirikan salat. Bagaimana kita bisa menjaga
kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, menjaga salat kita, menjaga kewajiban kita, sehingga kita bisa dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari siksa neraka, dan kemudian kita bisa mendapatkan ganjaran surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ini amalan yang kedua. Kemudian amalan yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah. Wa tu'tiyaz zakah, yakni mengeluarkan zakat dari sebagian harta kita. Karena setiap harta yang kita miliki ada hak-hak orang lain di dalamnya. Dan ini menjadi kewajiban bagi setiap seorang muslim, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Maka ini harus dilakukan dan dilaksanakan oleh seorang muslim ataupun seorang mukmin ketika hidup di dunia. Kemudian yang keempat, watasumu Ramadan. Sebagaimana kita sekarang berada di bulan Ramadan, maka ini menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya tentang suatu amalan yang bisa menjadikan seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari api neraka, adalah watasuma Ramadan, di mana seorang hamba itu menjaga betul ibadah puasanya, terutama puasa bulan Ramadan yang menjadi suatu kewajiban bagi seorang muslim. Kemudian watahujjal bait, menunaikan haji, melaksanakan haji bagi orang yang mampu. Maka inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika menanyakan sesuatu perkara yang sangat besar, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Thumma qala, dan kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, ala adulluka ala abawabal khair. Kata Rasulullah SAW, maukah kamu aku tunjukkan suatu pintu-pintu kebaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal? Naam, tentu ya Rasulullah. Saya ingin mengetahui apa saja pintu-pintu kebaikan itu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW sampaikan bahwa pintu-pintu kebaikan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah as-sawmu junnah. As-sawmu junnah. Puasa adalah tameng. Was-sadaqatu tutafi'ul khati'ah kama yutafi'ul ma'an nar. Selain daripada puasa, Rasulullah SAW sampaikan bahwa pintu-pintu kebaikan yang kedua adalah sedekah. Karena sedekah, kata Rasulullah SAW, tutafi'ul khati'ah, bisa menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kama yutafi'ul ma'un nar, sebagaimana air itu bisa memadamkan api. Maka seperti itulah juga perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Orang yang senantiasa tidak lupa untuk mengeluarkan sebagian hartanya, dia sedekahkan kepada orang lain, dia infakkan kepada orang lain, dia bantu orang lain dengan sedekahnya, dengan hartanya. Dan tentu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat kita mengajarkan bahwa sedekah bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar materi, tetapi bantuan yang kita ulurkan kepada orang lain, baik melalui tangan kita atau bahkan perkataan-perkataan yang baik, bahkan senyuman kita saja bisa merupakan sebuah sedekah. Maka inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa
pintu-pintu kebaikan, ada puasa, dan ada juga amalan sedekah. Yang dimana sedekah ini bahkan bisa menutupi berbagai macam perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Kama yutfi'ul ma'an nar. Sebagaimana air itu juga bisa memadamkan api. Maka begitulah perumpamaan sedekah yang senantiasa kita ulurkan, kita keluarkan dari harta kita. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran-pelajaran dalam hadis ini tentu banyak sekali, dan hadis ini sangat luar biasa di mana ini menandakan kedekatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Dan bahkan sahabat Mu'adz bin Jabal ini menanyakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian kepada sahabat Mu'adz bin Jabal tentang pertanyaan yang diajukan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari hadis ini kita bisa senantiasa menjaga amalan-amalan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap jawaban daripada soal pertanyaan dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Yang pertama adalah kita harus menjaga betul akidah kita. Kita harus menjaga betul kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menyeleweng, jangan sampai kemudian kita melakukan amalan syirik yang mensekutukan Allah, yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan bagi orang-orang yang syirik, orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala sangatlah luar biasa, sangat pedih. Bahkan taubatnya seseorang dari dosa-dosa yang lain bisa diterima kecuali daripada dosa syirik. Ketika seorang hamba itu meninggal dunia tanpa bertaubat tentang kesyirikannya, maka dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di luar daripada dosa syirik, Allah Subhanahu wa taala masih bisa dan masih terbuka lebar ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus betul-betul berhati-hati terhadap dosa syirik ataupun mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya adalah kita harus bisa menjaga salat, dan yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat adalah puasa Ramadan, dan yang kelima adalah menunaikan haji ketika kita sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini senada dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang kelima di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, bahwasanya fondasi agama Islam itu adalah bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, dan seterusnya. Inilah fondasi dan dasar-dasar keislaman seseorang. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ini dalam kehidupan kita di dunia ini, dan mudah-mudahan ketika kita bisa menjaganya, kita mendapatkan surganya Allah dan dijauhkan dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.